Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirta Amalia dari KS2 Akuntansi 2018 dengan NIM 186-2002 akan mempresentasikan analisis SWOT PT Sido Muncul. Pertama, kita mengenal perusahaannya dulu. PT Sido Muncul merupakan industri rumah tangga tahun 1940, dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta. Seiring berjalannya, Ibu Sulistyo pindah ke Semarang. Maka pada tahun 1951 didirikan perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul, yang berarti impian yang terwujud, di lokasi Jalan Melaten, Trenggulun. Pada tahun 1997 dimulai pembangunan pabrik baru di Klepu, Ungaran. Pabrik baru tersebut diresmikan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Indonesia pada 11 November tahun 2000. Saat diresmikan, PT Sido Muncul mendapat 2 sertifikat, yaitu cara pembuatan obat tradisional dan cara pembuatan obat yang baik setara farmasi. Sertifikat inilah yang menjadi Sido Muncul sebagai satu-satunya pabrik jamu berstandar farmasi. Untuk visi misi dan tujuan, visinya yaitu menjadikan industri jamu yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat dan lingkungan. Misinya meningkatkan mutu pelayanan di bidang herbal tradisional, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat. Ikut mendorong pemerintah atau instansi resmi agar lebih berperan dalam mengembangkan pengolahan obat tradisional. Tujuan perusahaan meningkatkan profit untuk mengembangkan perusahaan dan untuk mencapai visi misi perusahaan. Analisis perusahaan yang mendukung visi dan misi perusahaan. Analisis SMART. Simple SMART merupakan poin analisis di mana tujuan harus dirumuskan dalam suatu yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua anggota perusahaan. Menurut saya, PT Sido Muncul sudah memiliki tujuan perusahaan yang sangat singkat dan jelas, yaitu meningkatkan profit untuk mengembangkan perusahaan dan untuk mencapai visi dan misi. Analisis lingkungan dalam internal PT Sido Muncul dilihat dari produk. Sido Muncul memproduksi berbagai macam produk yang beredar di masyarakat, antara jamu instan, food suplemen, dan lain-lain. Untuk price harganya sendiri sangat terjangkau di semua lapisan masyarakat. Tempatnya sangat strategis karena beralamatan di Jalan Soekarno-Hatta, KM 28, Kecamatan Bergas, dan strategisnya distribusi produksi Sido Muncul terjangkau di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Untuk promosinya, Sido Muncul melakukan promosi dengan publikasi lewat audio dan visual. Profesional kerja mempunyai tenaga ahli berbagai disiplin. Konsultan yang ahli di bidangnya. Perusahaan Sido Muncul tidak ingin menghasilkan limbah yang dapat merusak alam, yaitu menangani limbah air yang dipasang pengolahan air sehingga limbah dapat diolah digunakan untuk menyiram tanaman, sedangkan limbah padatnya digunakan menjadi pupuk organik untuk memupuk tanaman. Dan
menyebabkan perusahaan yang ramah lingkungan dan lokasi sekitar pabrik menjadi asri karena tanaman subur. Untuk karyawannya, PT Sido muncul didukung oleh karyawan yang mempunyai keahlian. Untuk meningkatkan kemampuan para karyawannya, PT Sido muncul memberikan kesempatan untuk karyawannya mengikuti pelatihan kursus maupun seminar. Dilihat dari segi masyarakat sekitar, diharap masyarakat dapat memberikan kritik saran untuk mengembangkan produk-produk Sido muncul yang berinovasi baru. Untuk analisis SWOT perusahaan, dilihat dari kekuatan, sumber daya yang handal, fasilitas pabrik yang lengkap. Fasilitas pabrik yang lengkap ini bisa menjadi kelemahan atau kekuatan juga. Yang selanjutnya merupakan perusahaan jamu terbesar di Indonesia. Distribusi terbesar di seluruh Indonesia, produk terjangkau di kalangan masyarakat. Untuk kelemahannya, PT Sido muncul belum mempunyai alat untuk mengeringkan bahan baku. Ini yang saya bilang bisa menjadi kelemahan atau kekuatan. PT Sido muncul ini belum mempunyai pengering, sehingga jika musim hujan tidak sempurna, maka PT Sido muncul mengambil bahan baku dari pengepul. Untuk peluang dari teknologi, PT Sido muncul yang merupakan pabrik berstandar farmasi memiliki fasilitas laboratorium, pengolahan air bersih, mengelola air limbah. Dilihat dari selera masyarakat, perubahan gaya hidup serba instan merupakan masyarakat kembali ke produk-produk herbal. Yang selanjutnya menjadi sponsor dalam berbagai promosi kesehatan. Dilihat dari ancaman dari pesaingnya, karena kini selera masyarakat banyak yang beralih kepada obat tradisional, menyebabkan permintaan akan produk herbal terus meningkat, sehingga PT Sido muncul yang merupakan perusahaan jamu pertama kali di Indonesia menjadi besar dan berkembang. Tidak heran jika saat ini banyak pesaing-pesaing yang mencoba mendirikan perusahaan obat tradisional yang baru. Untuk krisis ekonomi, di tengah krisis ekonomi saat ini menyebabkan kondisi bahan-bahan baku produk tidak stabil. Untuk matriks SWOT-nya, yaitu ini contoh matriks SWOT-nya. Dilihat dari kuadran 1, merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Organisasi tersebut memiliki kekuatan dan peluang sehingga dapat mengarahkan seluruh potensi internal organisasi untuk memanfaatkan peluang yang ada. Untuk kuadran 2-nya, meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi ini masih memiliki kekuatan dari segi internalnya. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi. Itu strateginya buat jangka panjang. Dan kuadran 2-nya itu selanjutnya kuadran 3. Kuadran 3 adalah mendukung strategi defensif. Ini kebalik, seharusnya mendukung strategi diversifikasi. Organisasi mendapat peluang eksternal yang sangat besar, tetapi di pihak lain ia menghadapi berbagai kendala kelemahan internal. Untuk kuadran 4-nya merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan. Organisasi tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Strategi
Strategi yang dapat digunakan yaitu mempertahankan diri untuk membangun kekuatan internal dan meminimalisirkan kelemahan. Untuk selanjutnya, matriks strategi secara umum, yaitu dilihat dari kuadran 1. Strategi umum yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah memanfaatkan kekuatan dan peluang. Keterkaitan kuadran 1 dengan adanya label enak, praktis, dan harga terjangkau sebagai kekuatan inti perusahaan dalam melakukan promosi, diharapkan PT Sido Muncul menjadi ikon jamu tradisional dari bahan herbal praktis dan harga terjangkau. Yang selanjutnya, kuadran kedua. Strategi umum menggunakan WO strategi. Yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menjadikan setiap kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman dengan menciptakan diversifikasi untuk menciptakan peluang. Keterkaitan dari kuadran 2 dengan yaitu seperti dengan memperbanyak promosi, jamu instan, diharapkan mampu membidik segmen konsumen dengan tepat untuk mengedepankan produk unggulan. Yang selanjutnya, kuadran ketiga, menggunakan ST strategi. Strategi umum yang dilakukan oleh perusahaan dengan menjadikan setiap kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman dengan menciptakan diversifikasi menciptakan peluang. Keterkaitan strategi kuadran 3 ST strategi dengan menjaga hubungan baik antara pelanggan, diharapkan produk yang dikeluarkan oleh PT Sido Muncul akan mendapatkan posisi khusus di hati masyarakat. Strategi untuk keempat pada kuadran 4 menggunakan WT strategi. Umumnya dapat dilakukan perusahaan adalah dengan meminimumkan segala kelemahan untuk menghadapi setiap ancaman. Seperti dengan fokus pada produk yang diminati konsumen, perusahaan dapat menggunakan dana yang ada untuk mengembangkan produk dengan inovasi-inovasi terbaru yang diharapkan dan dapat membuka peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan jamu di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu rekomendasi strategi. Dilihat dari matriks strategi secara umum, dipilih strategi diversifikasi konsentris, yaitu strategi yang dilakukan dengan menambah produk-produk baru yang berteknologi atau pemasaran yang sama, yaitu berinovasi produk baru yang masih menggunakan masih menggunakan teknologi yang sama, sehingga kita tidak perlu untuk membeli teknologi yang baru. Untuk implementasi strategi tahunan, strategi integrasi horizontal. Strategi ini mengarah pada strategi untuk meningkatkan kendali atas perusahaan pesaing, menjaga hubungan baik dengan pelanggan sehingga kepercayaan pelanggan kepada PT Sido Muncul itu masih terjaga. Untuk departemen yang terlibat, PT Hotel Candi Baru, PT Muncul Mekar, PT Semarang Herbal Indoplan, PT Bariko Mulia Farma. Biaya yang diperlukan yaitu 300 miliar.
target waktu tercapai sekitar 1 tahunan, tetapi masih harus dilakukan pantauan untuk ketingkatan penjualan produk melihat dari penambahan modal, yaitu dalam 1 tahun itu dilihat apakah penjualan itu sesuai target, apakah tidak, apakah sesuai dengan apa yang dikeluarkan, apa tidak. Jika tidak, bagaimana kita mengatasinya ke depannya, begitu. Terima kasih, sudah selesai saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.